ketemu sama engkong-engkong ya. Neng ada amplopnya enggak? Terus aku bilang, ntar kalau engkong disunat lagi oneng amplopin. Aku merasakan nggak enaknya jadi orang miskin. Ya sampai kemudian ibuku meninggal, kami nggak bisa mengobati dengan baik. Dan kemudian itu menjadi salah satu motivasi kalau gue jadi dewan pertama kali harus ada sistem jaminan sosial nasional supaya orang miskin nggak ditolak dari rumah sakit. Waktu itu aku nggak kepikiran untuk serius di politik loh, beneran. Gus Dur bilang, terus saya harus kemana Gus? Kamu cari Ibu Mega, katanya. Kamu ikut Ibu Mega. Hai, halo, apa kabar sahabat Liputan 6? Inilah Bincang Liputan 6 yang menampilkan wawancara khusus bersama artis sekaligus politikus dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka bersama saya, Wayan Diananto. Segera kita sapa Mbak Rieke. Hai Mbak Rieke, apa kabar? Baik, assalamualaikum besti-besti Luf. kesayangan si akunya Mas Wayan. Iya, aku manggil Mbak Oneng masih boleh nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Tapi nanti aku nggak bisa jawab apa-apa. Waduh, jangan deh kalau gitu. Kembali ke langsung otomatis ya? Otomatis, di switch gitu. Oke, kembali ke Mbak Rieke aja ya kalau gitu ya pemirsa ya. Oke, Mbak Rieke, kembali ke Senayan. Apa? Kalau tidak salah untuk Apaan? kembali ke Senayan. Kemana? Tadi manggil Oneng sih jadi. Oh ya, bentar. Oke. Seru ya bintang tamunya ya. Mbak Rieke, kembali ke Senayan. Kalau tidak salah keempat kalinya. Resepnya apa kok bisa berkali-kali Mbak? Resepnya itu cuma satu. Apa tuh? Harus ada yang milih di TPS. Iya sih, Bener kan? Bener. Bener gak Mas Gempur? Asik! Gempur terkenal ya. Ada resep khusus lainnya, mengingat banyak banget beberapa artis yang kepilih tapi setelah pemilu gagal. Kampanye aku nggak cuma menjelang pemilu atau pileg, tapi sepanjang hayat. Sepanjang hayat di kambing badan ya. Jadi kampanyenya itu sebenarnya keterpilihan itu adalah akibat dari kerja. Kalau menurut aku itu hasil dari kerja kita gitu. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba terus kamu terpilih begitu dengan muncul tiba-tiba. Karena keterpilihan itu kan menyangkut trust ya. Iya. Orang pertama kenal, kemudian orang yakin, baru orang memilih. Ya, kalau orang kenal, dia terkenal, tapi orang nggak ada keyakinan begitu, jadi juga nggak akan milih. Nah, kecuali keterpilihan itu ada dua. Pertama, memang dia benar-benar dipilih karena masyarakat percaya. Yang kedua, karena bayar atau beli suara atau pakai politik gentong babi, pork barrel namanya. Nah, saya lebih memilih yang pertama. Memang itu nggak bisa instan, tetapi menurut saya, menurut si akunya Mas Wayan ya, ketika seorang mengikuti kontestasi election atau pemilihan, mau itu pemilihan sebagai eksekutif atau legislatif, ketika dia beli suara atau membayar, pertama menurut aku itu sudah menipu diri kita sendiri. Kalau kita, contoh misalnya, ini keyakinanku ya, mungkin orang lain beda. Ketika kita membeli suara supaya kita dipilih, berarti kita udah bohongin diri kita sendiri. Lah kalau diri kita sendiri aja dibohongin, gimana ntar rakyat begitu? Logiknya ya. Iya, betul. Aku ya, tapi mungkin yang lain punya strategi yang berbeda. Oleh karena itu, aku sharing dikit. Ada beberapa prinsip yang memang itu harus dipegang begitu. Setiap waktu adalah waktu politik, setiap momen adalah momen politik. Setiap orang adalah dia quote and quote target politik. Target politiknya bukan berarti dia dijadikan objek ya, tapi mereka ada aspirasi dan segala macam begitu. Nah, ini perjalanan yang nggak gampang. Dan yang kedua, kenapa saya dalam kampanye justru mengatakan tolak politik uang, ya karena akibat dari pemilu yang semua orang mengatakan mahal, lalu itu dijadikan keyakinan, dijadikan habitus, padahal itu bukan sesuatu yang benar. Ya, kebenaran itu kan terjadi akibat
misalnya ada hal yang tidak benar, tapi karena diulang-ulang terus, dijadikan sesuatu yang konsumsi informasi publik, akhirnya dianggap kebenaran. Iya. Seperti prinsip dalam post-truth atau hoax gitu ya. Karena terus, setiap kalau lu mau jadi anggota dewan, lu mau jadi wakil rakyat, lu mau jadi kepala daerah, ya lu harus banyak modal duit. Akhirnya itu dijadiin kepercayaan. Padahal itu hanya konstruksi sosial yang harus dibenerin gitu. Nah, saya selalu mengatakan, Bu, kalau Ibu kan suka misalnya ada amplopnya enggak gitu kan. Ketemu sama engkong-engkong ya. Iya. Neng ada amplopnya enggak? Terus aku bilang, ntar kalau engkong disunat lagi, Oneng amplopin. Nah. Karena apa? Karena saya bilang ini katanya buat cendol aja Bu, masa nggak ada sih? Yang lain ada. Udah deh, mendingan nggak pilih saya. Coba dihitung kalau saya harus nyawer katakanlah 100.000. Kemarin 100.000 nggak laku loh, karena kan amplop wah satu orang bisa dapat berapa amplop? 100.000 katakanlah. Untuk jadi DPR RI targetlah 100.000 suara. 100.000 kali 100.000 berapa? Wow. Berapa kaliin? Aku Tunggu. nggak. Berapa? Kali. Gempur? Coba Anda 100.000. bekerja. 100.000. Nah, itu kan belum tentu juga orang milih. Kalau target 100.000, amplopnya berarti harus 2 kali lipat. Ya. Ya, berarti berapa? Banyak. Dan kalau udah 10 miliar kepilih, mungkin ya berarti lebih. 20 miliar ya. Betul. Atau more than 20 miliar biasanya untuk jadi DPR RI. Aku mikir nih si Onengnya mikir, lah duit pertama duit dari mana, laki gue cuman supir bajai gitu kan. Bener. Dan yang kedua, kalau orang terpilih karena modal duitnya gede, udah kepilih, kalau kamu nih Mas Wayan, pengen balik modal nggak? Mau banget kalau bisa untung. Nah, nanti yang diambil duit siapa? Rakyat. Duit rakyat, namanya apa? Korupsi. Nah, jadi kayak lingkaran setan itu ya. selalu apa yang selalu saya sampaikan ke publik, dan akhirnya mereka ya percuma juga karena si Oneng pasti nggak ngasih duit. Iya. Nggak ngasih duit. Tapi akibatnya tentu saya harus bekerja keras ketika terpilih ya. Selalu harus ada target-target apa yang harus diperjuangkan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Juga kalau nggak begitu kita mau ngapain kan di DPR gitu. Menurut saya loh, mungkin orang berpikirannya beda ya. Kepo Mbak, emang ada yang beli suara ya? Siapa aja sih? Nggak tahu, misalnya, misalnya. ini kan rame kan. Misalnya. Semua orang mengatakan bahwa pemilu itu mahal. Mahal dalam sisi apa? Dalam konteks ekonomi apa? kah? Mahal dalam konteks energi kah? Membangun jaringan kah? Memperkuat kepercayaan publik. Betul. Dengan kerja yang benar kayak gitu. Nah, kebenaran saya disertasi saya menggunakan konsep Pierre Bourdieu, seorang filsuf dari Perancis. Dia mengatakan bahwa modal itu termasuk di dalam politik bukan hanya modal ekonomi. Ada modal sosial, ada modal budaya, modal kapital, ya ekonomi, ada kemudian modal simbolik. Modal simbolik itu, kapital simbolik itu adalah misalnya Anda sebagai seniman, Anda juga punya kapital simbolik. Nama sebagai artis terkenal atau turunan atau anaknya siapa, itu juga kapital simbolik. Nah, kapital simbolik ini orang lain nggak bisa iri. Nggak bisa iri karena itu kadang-kadang ada yang nggak bisa iri karena given atau karena dia memang misalnya gelar akademik dan sebagainya karena usaha dia. Nah, kalau kuliahnya bener. Ada yang nggak bener ternyata. Nggak tahu aku. Ada Mbak. Ada ya. Kamu jangan sebutin namanya ya. Nggak boleh. Saya kena selepet Mbak. Kena selepet. Nah, jadi saya meyakini bahwa itu menjadi sesuatu yang nggak melulu kapital ekonomi untuk menjadi seorang politisi. Kalau kapital ekonomi dijadikan modal utama seorang politisi, maka menurut saya bisa jadi tidak. Menurut saya, menurut orang lain mungkin beda perspektifnya. Ketika kapital ekonomi dijadikan modal utama seorang politisi untuk meraih jabatan atau posisi, maka ketika dia menjabat, target utamanya adalah mengembalikan kapital ekonomi yang udah dia keluarkan. Oke. Itu menurut analisis filsafat ya. Mungkin bisa beda. Ya. Oke, Mbak, koreksi kalau saya salah. Berarti Salah. sekarang,
Belum. Oke. Berarti sekarang di Komisi 6. Komisi 6. Seperti apa berada di sana dan saat ini sedang memperjuangkan apa sih? Nah, komisi saya ceritain dulu. Pertama di Komisi 9. Jadi saya mengawali masuk DPR itu dengan target karena 3 tugas seorang anggota DPR itu secara konstitusional adalah pertama politik legislasi, politik anggaran, lalu politik pengawasan. Kenapa politik legislasi ini menjadi penting? Dia adalah sesuatu yang that's why dikatakan legislator. Ya. Karena dia berperan terutama dalam politik legislasi. Legislasi itu adalah seluruh peraturan perundang-undangan. Kalau dalam konteks DPR RI dia undang-undang. Kalau di bawahnya itu perda dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu saya selalu menargetkan di setiap periode jabatan aku ceritanya legislator, jadi aku harus bikin undang-undang dong. Iya, benar. Kalau seorang legislator nggak tahu bikin undang-undang dan nggak tahu mau undang-undangnya apa, menurut saya itu kita bertentangan dengan sumpah jabatan kita sendiri. Iya, benar. Oleh karena itu periode pertama, alhamdulillah saya menjadi salah satu inisiator untuk undang-undang BPJS. Karena saya meyakini kami teman-teman yang berjuang untuk hadirnya sistem jaminan sosial nasional meyakini tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial nasional gitu. Jadi lahirlah undang-undang BPJS, lalu kemudian karena sebelum menjadi anggota DPR kebetulan dipercaya sebagai duta buruh migrannya ILO, kemudian juga menjadi salah satu board of committee migrant worker in Asia. Di periode itu juga saya menginisiasi perubahan atas undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI. Dulu penempatan loh, negara itu jadi orientasinya menempatkan. Kalau menempatkan itu bisnis, itu kita switch meskipun mungkin lebih dari 2 periode bisa kemudian goal undang-undang itu. Butuh waktu panjang banget. Karena itu kayaknya pasal ayat itu jadi ada harganya waktu itu. Sampai judul aja. Astagfirullahaladzim ya. Tapi kita bersikeras akhirnya itu bisa gagal di periode pertama karena nggak mau judulnya perlindungan dulu. Oh. Cuma karena itu loh. Wow. Berarti ada duit loh, ada cuan loh di situ ya. Nah, tapi kita tarung akhirnya kemudian berhasil lah bahwa sekarang belum beres, ada kasus terbaru di Malaysia segala macam. Tapi dengan sistem yang diperbaiki melalui produk legislasi yaitu undang-undang. Nah, balik lagi ya, boleh mundur dikit. Boleh. Itulah yang disebut dengan kapital yuridis. Jadi negara itu punya meta kapital, tadi ada kapital ekonomi, kapital simbolik, sosial, semua budaya. Dan kapital puncaknya itu adalah kapital yuridis. Kapital yuridis itu adalah legislasi, semua peraturan perundang-undangan. Kenapa kapital yuridis itu jadi penting dalam suatu sistem bernegara? Karena begitu dia negara hukum, sebetulnya kapital yuridis ini, norma hukum ini yang ngedrive semua kehidupan kita. Itulah inti dari politik, menghasilkan keputusan politik yang menjadi keputusan yuridis karena Indonesia negara hukum. Itu yang sering dilupakan ya, sehingga ini akan nyambung, aku udah baca contekan pertanyaannya, kisi-kisinya. Ini akan nyambung ke yang lain-lainnya. Sehingga ketika orang mengatakan gua nggak ngerti politik, nggak bisa. Mau nggak ngerti, mau ngerti atau nggak peduli, mau apatis, siapapun warga negara bukan hanya berkedudukan sama di hadapan hukum, tetapi dia akan terimbas pasal dan ayat yang dihasilkan dalam kapital yuridis itu, terutama undang-undang dan turunannya gitu. Bener nggak? Betul, jadi nggak bisa cuek sama politik ya berarti nggak ya? bisa, nggak bisa. Itu kan format lama tuh, waktu zaman rezim yang cenderung otoriter sebelum reformasi ya. Oh iya. Jadi pembangunan yes, politik no. Sehingga orang nggak ngerti politik, pembangunan aja. Pembangunan itu hasil keputusan politik loh. Betul.
Apa yang bukan hasil keputusan politik? Harga cabai keputusan politik bukan? Iya dong. Gas? Yang sekarang 47.000 katanya. Padahal aslinya 12. Itu kan tadi malam, makanya saya bilang perlu ada revisi atas Perpres distribusi dan penentuan harga bahan bakar. Ya, untuk di seluruh Indonesia itu Perpresnya 2000 berapa gitu, gue catat sih. Jadi kayaknya emang setiap lini kehidupan kita itu bersentuhan dengan politik. Nggak ada. Nggak bisa Wherever you go, you will be a police. Bukan polis asuransi ya. Oke. Polis itu adalah negara di dalam konteks Yunani kayak gitu. Roma Yunani itu betul. disebut polis. Wherever you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan bagian dari polis itu, dari negaramu itu. Begitu. Apakah orang Indonesia mudah atau tidak mudah masuk ke Amerika karena dia berpaspor Indonesia, atau kemudian ada policy apa misalnya yang mengikat kita sebagai Indonesia dan sebagai negara kepulauan. Nanti larinya nih ke persoalan pagar laut, kenapa saya memutuskan untuk bersuara keras dan lebih keras lagi, itu karena persoalan ini adalah negara hukum. Iya. Semua ada aturannya, makanya Betul. saya bilang nggak bisa asal main sendiri karena ada ordal, karena dekat dengan kekuasaan, karena punya duit banyak gitu. Ingat, ini adalah negara hukum. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa udah hukum nggak bisa di Indonesia, di negara Konoha. Tapi saya yakin ada orang-orang yang masih punya keyakinan yang sama dengan si akunya, bahwa negara hukum itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Iya. Kita nggak boleh jadi mengignore, enggak, gue nggak hukum di sini nggak bisa. Ini banyak kasus juga kalau nggak viral, nggak ini. Ya, artinya itu butuh pengawalan untuk benar-benar menjadi negara hukum. Dan jangan diserahkan pada sekitar 500 orang DPR RI dan per kota kabupaten mungkin 50 orang anggota DPRD-nya gitu. Untuk mewakili, kalau DPR RI 200, kurang lebih 270 juta orang, itu nggak bisa diserahkan hanya dan kemudian seperti itu harus bergulir gitu saja. Semua harus terlibat. Dan semua harus gerak ya, berarti ya. Civil society-nya harus juga diberdayakan, diberi ruang, tapi mereka juga nggak boleh apatis. Mbak, denger-denger dulu di awal kayaknya jadi bintang iklan. Kemudian main sinetron. Bener begitu kan? Awalnya sinetron dulu. Oh, sinetron dulu. Umur 13 tahun aku syuting untuk TVRI dulu kan, ada cerita akhir pekan yang gitu-gitu loh. Jadi ya aku harus katakan bahwa keadaan ekonomi keluargaku tuh bukan Senin Kemis lagi, harus milih Senin atau Kemis. Ya Allah. Jadi pokoknya kalau mau survive ya kita harus kerja gitu, tapi dan tidak boleh berhenti sekolah, kuliah itu nggak boleh. Ayahku bilang pokoknya semua harus negeri, kuliah harus negeri. Ntar kalau kuliahnya negeri kita bisa parohan lah, patungan gitu. Yang ada, yang ada dulu kan zamannya Wesel ya. Papaku itu orangnya humoris banget ya. Mungkin itu nurun ke aku juga. Aku lucu gak sih? Lucu banget. Lucu nggak Mas Gempur? Oh, lucu banget. Jadi ayahku tuh kalau ngirim Wesel misalnya 20.000. Dulu kan dipajang tuh di tata usaha yang Wesel-Wesel itu. Nanti dia tulisin tuh, nah ini untuk tambah-tambah beli BMW. BMW? 20.000. Jadi yang ada itu duitnya kadang 10.000 gitu ya. Kadang 15.000. Tapi teman-teman heboh nongkrongin di depan kaca tata usaha. Nih bokapnya si Rike nulis apalah di bulan ini. Aneh-aneh pesennya gitu. Jadi udah deh nggak usah kirim deh, udah biarin aja, saya ikhtiar aja. Ya udah. Jadi itu perjuangan banget bagaimana bisa survive gitu. Tapi kita alhamdulillah bahagia pada saat itu. Malah sekarang banyak pusing kalau mikir dulu kok bapak gue anak 6. Mak gue cuma jualan jamu godok, kreditin barang, jadi tukang pijit refleksi. Tapi mereka kok bisa lebih fun gitu dan kita nggak ngerasa susah waktu itu. Sekarang aja kalau flashback, buset, gue mesti kayak beli Beli apa Mbak? Oh, makan siang itu kan beli ayam balado misalnya ya, sambelnya dibanyakin.
Makan siang dicocol-cocol dulu. Oke, biar hemat ya. Lu ngalamin ya, Gempur ngalamin ya, kelihatan wajah susah soalnya. Nah, terus, Sekarang masih susah, Mbak. nah itu baru nanti malamnya atau beli soto itu minta kuah yang banyak gitu ya. Buat kayak dibagi jatahnya. Karena cuman bisa beli makanan tuh sekali gitu. Dan itu aku sering cerita sih, semoga ini bukan menginspirasi ya, bahwa ekonomi keluarga kurang baik bukan berarti anak tidak menyelesaikan sekolah. Betul. Dan hidup kita jadi nggak ada arah, nggak kayak gitu. Saya bisa membuktikan omongan orang tua saya bener gitu. Jadi saya harus jualan lontong sayur atau nasi uduk laku 10 saya baru bisa sarapan. Terus mesti ngambil baju bekas di Senen untuk kemudian itu dicuci lagi, disetrika, masukin plastik, beli 5.000 jual 20.000, apa aja gitu ya. Nah kemudian akhirnya kenapa ambil si iklan itu, udah mau bayaran nggak ada duit, ya udahlah, toh juga ini bukan sesuatu yang menurut saya memang perlu diedukasi juga urusan kayak gini. Bener-bener. Jadi akhirnya ya kemudian syuting juga begitu. Waktu itu nggak boleh berhenti kuliah, tapi harus ada uang untuk bisa hidup, bayar kos, makan dan sebagainya. Syuting kan namanya juga skuter ya, selebriti kurang terkenal. Waktu itu baru nawar, bisa nggak weekend, mulai jadi dari Jumat sore, Sabtu, Minggu syutingnya gitu. Nggak ada yang mau lah artis baru. Yang ada si impian pengantin itu yang jadi hantu yang tayang siang bolong. Nah akhirnya tuh ya syutingnya di Bandung. Pulang kuliah itu naik kereta ke Bandung dulu, kemudian sering penuh banget si keretanya itu, sampai nggak kebagian tempat duduk. Aku duduknya di antara gerbong atau di kaki penumpang lain, tapi karena capek, alhamdulillah Allah tuh kasih aku mental cuek gitu ya. Ya udah tidur Nyender aja udah. Udah tidur, nyampe Bandung. Nah, yang paling karena ini adalah film hantu, syutingnya itu malam gitu. Betul. Ya, sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Dari tempat syuting aku harus ke terminal naik bis, lalu kemudian ke Jakarta balik di Minggu dini hari, Senin dini hari. Oke. Ya itu naik bis di Kampung Rambutan turunnya, karena jam berikutnya nyampe misalnya jam 5, nanti harus udah berangkat lagi naik ke UI, ke Depok gitu, naik kereta. Jadi itu yang ada tuh, ya subhanallah ya, aku waktu itu makanya kayak gitu tuh tidur gampang, makan apa aja enak. Jadi dan enak aja. Sekarang susah tidur loh, beneran. Mungkin kebanyakan mikir negara kali, Mbak. Mungkin nggak ada yang ngelonin. Gempur. Oke. Nah, jadi yang ada tuh selalu tidur gitu, nggak tahu ada kejadian apa di jalan apapun, nggak tahu. Dan teman-temanku tuh kan suka takut nanti di terminal ada apa. Iya. Preman-preman terminal tuh semuanya bestie aku. Yang terminal di Bandung maupun di Jakarta, di Kampung Rambutan waktu itu, di semua stasiun kereta api. Semua sayang sama si akunya. Alhamdulillah. Kadang-kadang suka bantuin bawa, kan sendiri, bawa tas, baju syuting dan sebagainya. Nah itu perjalanan yang berharga, dan lewat itu kemudian juga nih, tapi masih kurang biayanya karena kan honornya nggak terlalu tinggi waktu itu. Berapa sih, Mbak? Waktu itu kayak satu episode 250.000, 300. Tapi zaman itu kan dolarnya berapa? Ya sedang. Itu awal-awal. Terus akhirnya ambil pemotretan untuk baju yang di pasar tuh, dulu suka ada foto-fotonya. Iya. Ingat gak ya zaman dulu? Nah itu tuh ada model khusus itu. Nah, ngelambarlah aku. Terus syutingnya di kota Hayamuruk kan. Nah dulu rumah nenekku di daerah Tebet gitu ya. Jadi dari UI aku pulang dulu ke rumah nenek, ganti baju, numpang makan.
Terus naik kereta lagi dari stasiun Tebet ke kota. Nah, kalau aku dandan di lokasi pemotretan itu berebut karena cepet-cepetan. Iya. Satu baju itu harganya 10.000 bayarannya. 10.000 itu entah dia mau ngambil 100 shot kek. Bayarnya 10.000. Nah, itu berebut. Jadi apa yang terjadi? Curi Gak start. kehilangan akal nih. Dandannya di kereta api dong, orang mau ngeliatin serah, lu nggak ngasih makan gue nyari makan sendiri, jalan bener. Nah, Seru banget. yang paling seru adalah pulangnya bareng orang kerja dari kota. Dulu tahu dong kereta api nih sebelum dibenerin pajonan, kadang-kadang sampai harus di atas gerbong. Iya. Aku naik ke atas gerbong yang penting. Pernah. Wow. Terus juga Magic. apa namanya? Di dalam itu kalau ngerem kedorong semuanya. Iya. Tuh masinis kadang-kadang juga nyebelin. Rada-rada. Ngerem zet semua orang jatuh gitu. Wah seru kan. Nah aku hampir setahun lebih lah jalanin itu. Akhirnya kalau pulang naik taksi kan dapatnya tuh cuma 30.000 tuh. Ongkos naik taksi itu 30.000 ya. Gue nggak dapet habis, apa-apa. nggak dapet apa-apa. Habis. Ya udah. Harus cari untung dong. Nah iya akhirnya ya Oke. udahlah tambah sulam begitu. Itulah perjalanan kehidupanku. Baiklah. Nah tapi pertama aku merasakan nggak enaknya jadi orang miskin. Ya sampai kemudian ibuku meninggal, kami nggak bisa mengobati dengan baik dan kemudian itu menjadi salah satu motivasi kalau gue jadi dewan pertama kali harus ada sistem jaminan sosial nasional supaya orang miskin gak ditolak dari rumah sakit. Meskipun sekarang juggling lah BPJS kerjanya, tapi dulu kan nggak bisa kalau nggak masuk daftar di Jamkesmas atau Jamkesda kamu nggak bisa berobat. Terus Jamkesda misalnya Solo dipakai di Semarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Masih bisa. Kamu sakit di Papua pun itu kartu BPJSmu bisa dipakai kan? Iya, bisa. Kalau nggak percaya silahkan kamu ke Papua dan sakit di sana. Oke. Ya kali aja nggak percaya ya. Coy, pahit. Nah kayak gitu. Nah jadi menurutku pertama aku ulangi, aku tahu betul nggak enaknya jadi orang miskin. Yang kedua untuk orang-orang yang kemiskinan itu bukan sesuatu yang harus ngeluh aja gitu ya. Jadi hanya ada dua pilihan. Kamu jadi orang yang tukang mengeluh, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, atau kamu menjadi orang yang berjuang dan punya mental petarung. Ya. Kalau kamu berjuang, seenggaknya hidupmu punya semangat, punya harapan. Kalau ngeluh pasti nggak ada apa-apa. Yang Dan nggak akan ketiga, perlu keadaan juga ya. nah yang ini penting untuk Apa tuh? Kemudian karirku di dunia politik begitu yang selalu mengingatkan aku adalah jangan dendam dengan kemiskinan. Nggak boleh nih. Nggak boleh. Kenapa? Kalau politisi misalnya durunya susah, terus kemudian dia dendam sama kemiskinan, maka target dia adalah menjadi orang kaya bagi dirinya. Oke, ya. Kalau mau dendam quote and quote ya, dendamlah pada pemiskinan. Kalau dendam pada pemiskinan, maka ikhtiar kita adalah bagaimana menghentikan pemiskinan, bagaimana menghentikan pembodohan. Karena itu akan melahirkan kemiskinan, akan melahirkan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan mendekatkan umat pada kekufuran. Betul. Jadi Mama Dede. Ya bener. Nah, bener. bener. Makanya aku lihat, kayaknya dulu nih temen si ini demo bareng susah juga, orang tuanya gue tahu lah gitu. Udah jadi pejabat, kenapa jadi begini? Itu juga bagian dari otokritikku untuk udahlah bahwa tujuan hidup ayahku bilang bahwa orang yang paling miskin adalah bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang kehilangan jati dirinya. Nah, dalam banget nih. Dalam banget. Sebelum direklamasi. Yes, gitu. Mbak, ngomongin soal sinetron, oke. Oke. Impian Pengantin sangat
Ikonis ya. Aku aja masih ingat Masih adegan si Artiah keluar dari Ya Allah, rumah, ada yang inget, Masya Allah. menyusuri pematang sawah, Padahal tiba-tiba gitu kesambet doang ya? geledek, Heeh. jadi setan. Serem ya. Serem Tapi ya? ada yang lebih ikonis lagi yaitu Oneng. Si Bajai Bajuri Ah, ah. itu. Kok bisa jadi Oneng sih Mbak? Sama karena bakat ya. Oh, bakat. Bakatku butuh. Karena kebutuhan juga semuanya. Bakatnya adalah butuh Jadi, duit pemirsa. Jadi untungnya ibuku juga melatih aku untuk punya komitmen karena udah hidup kayak gini, lu nggak punya komitmen, lu nggak punya loyalitas, udah deh amsyong deh berantakan. Jadi dulu ketika kemudian tapi aku udah cerita dulu satu. Boleh. Apa Nah, tuh? Seru ibuku bisa. meninggal. Ah. Terus aku terpukul banget karena kita tuh meskipun dia tinggal di Garut, aku udah di kuliah di Jakarta gitu. Kita selalu teleponan tiap hari, dia support banget. Aku kehilangan banget, aku nggak kerja 2 tahun gitu, aku berhenti semua syuting, benar-benar makan tabungan aja. Suatu hari aku kehabisan uang padahal udah harus bayar kos gitu. Terus akhirnya aku berdoa, ya Allah kasihlah untuk bayar kos sebulan aja sama makan sebulan. Tiba-tiba ada orang dateng nawarin main komedi. Itulah awal mulanya ya. Namanya 30 meter sama Komeng. Oke. Di salah satu stasiun TV swasta. Iya. Ya, nggak tahu pernah lihat atau enggak. Nah, bayarannya waktu itu pertama itu pas banget buat bayar kos sebulan dan makan sebulan. Terus aku gini, ya Allah, tahu mau dikabulin mah gue mintanya rumah gitu, sama mobil. Dia suka gitu. Tapi Kan ada yang bilang Tuhan itu memberikan cukup. bener. Nah ini penting juga. Bener-bener. Wayan mengingatkan aku pada salah satu semboyan hidupku bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan semua yang kamu inginkan, tapi pasti akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya. Tepuk tangan dong. Bener nggak? Bener. Bener. Ya. Meskipun aku menginginkan ada suami, tapi mungkin Tuhan bilang lu belum butuh. Oh, belum butuh. Menghibur diri. Si Oneng ini gimana berarti Nah, ceritanya? abis itu mulai main komedi kan, itu akhirnya jadi komedian dan aku seneng banget di situ belajar bareng sama Mas Komeng. Jadi Komeng tuh bestie aku. Kemudian Bang Dery 4 Sekawan, teman-teman 4 Sekawan dulu ada juga Mas Butet. Kita akhirnya main panjang di namanya Pasar Rakyat 76. Oh iya. Ya, panjang banget di situ kayak sketsa gitu sama Mas Jaduk Ferianto sama naskahnya Agus Nur dan sebagainya. Akhirnya kemudian ada yang mau bikin sinetron komedi satir begitu dan dia salah satu penulis utamanya adalah orang Inggris ya. Produsernya orang Amerika gitu, tapi timnya semua mereka kolab dengan penulis-penulis Indonesia yang luar biasa. Salah satunya sekarang adalah Mas Aris Nugraha yang kayak sinetron preman pensiun, segala macam kayak gitu. Nah, dia nyari yang untuk perannya kayak gini. Waktu itu ibunya udah dapat mereka, Ibu Nani Wijaya, tapi anaknya ini tadinya maunya anaknya Bu Nani. Cahya Kamila gitu, tapi Cahya terlalu cerdas. Ya. Nah, aku tuh naik Metro Mini awalnya waktu casting dan aku setiap peran aku selalu minta di casting takut nggak cocok ya. Nah kemudian di casting bolak-balik waktu itu, tapi ini perannya jadi orang Oon alias Dongo gitu. Dalam hati gue nggak apa-apa lah, yang penting gue hidup. Dongo deh gitu ya. Yang penting berkarya ya kan. Yang penting cari uang karena karya ya. Nah udah akhirnya bolak-balik segala macam gitu. Bang Mat Solar waktu itu masih jadi pengemudi taksi, presiden taksi itu. Oh iya. Ya kayak gitu. Jadi kadang kalau pulang syuting juga dianterin sama dia gitu. Pokoknya itu castingnya 4-5 kali lah. Dan sebenarnya kekuatannya itu adalah pada naskah. Naskahnya itu matang banget, kita nggak boleh improve.
Yang salah loh, nggak boleh improv. Wow. Nggak boleh improv, itu benar-benar naskah dan setiap segmen itu dikasih noktah titik hitam untuk kita jeda. Karena kelucuan setiap segmen sudah mereka hitung, mereka punya kurang lebih 80 track ketawa yang ada persentase kelucuannya. Wow. Lucu 100%, ketawanya kayak gimana. Lucu yang misalnya lucu yang cuma 5% gitu, kayak mukanya gempur, nah itu ketawanya juga itu ada ukurannya. Asik. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar nggak boleh, kalau diimprov kan itu ngerusak bangun cerita. Iya, Jadi betul. benar-benar aku sih salut sama para penulis naskahnya, Bang Rizal segala macam yang ada di situ. Nah, sehingga karena itu butuh konsentrasi berat, kemudian aku nggak ngambil sinetron lain. Kurang lebih 5 tahun dan dilanjutkan 2 tahun dengan Salon Oneng 7 tahun itu benar-benar hanya satu sinetron, karena itu butuh konsentrasi, daya hafal sambil gerak segala macam, itu kan itu nggak gampang gitu. Kayak gitu. Tapi aku takut Oon beneran. Jadi akhirnya pada saat syuting Bajai Bajuri itu kan dia di lokasi ya, di studio gitu, 80% kurang lebih indoor, outdoornya 20%. Pada saat itulah aku memutuskan untuk ambil S2. Jadi aku nyelesain tesisku yang soal banalitas kejahatan, yang membandingkan model kekerasan, aku neliti soal Hitler. Nah itu di setnya Bajai Bajuri. Aku ngetik sambil nungguin bagianku gitu, daripada gua on permanen. Iya bener. Bener nggak? Mendingan temporer ya kan? Iya kan, takut juga. Iya bener. Habis gitu, Kak, itu aja kadang-kadang di kampus itu dosen ngomong apa ya dia ya gitu loh. Bener, karena di set itu kan kita syutingnya weekdays. Hari kerja gitu, dan itu di set nggak boleh dipanggil nama beneran, harus nama peran. Oke, Oneng, Bajuri, Emak, Ucup, Pohindun, Pominah gitu. Bayangin kalau kita nggak ada aktivitas lain di dalam set. Ya udah. Jadilah Oneng. Aku tuh yang paling aku inget dan betapa hatiku, betapa aku ini bener-bener melekat sebagai orang ter-on gitu ya. Jadi aku cuma ngambil program lain adalah Good Morning Indonesia di salah satu TV swasta bersama Ferdi Hasan. Itu juga 5 tahunan. Nah kemudian kita wawancara ke Panti Waras, ya kan? Tahu kan Panti Waras? Iya. Kamu kan pernah dulu dirawat di situ. Iya, 2 tahun Mbak. Ya, nah terus habis gitu ada salah satu pasien terus dari jauh, "Hai Mbak, apa kabar?" gitu. Wih, kok dia kenal gue? Emang kamu kenal aku gitu? Ya kenal lah. Emang siapa? Mbak kan orang ter-on se-Indonesia. Oh, wow. Prestasi. Tepuk tangan dulu. Jangan. Aduh, tersentuh banget gak sih? Iya benar-benar. Tersentuh sampai turun peranakan. Turun berat gue rasa. langsung itu aku langsung terpukul dan terpuruk banget ya betapa berhasilnya. Ya. Makanya harus S2 Mbak. Ya makanya disitulah nggak bisa kayak gini. Terus gue on beneran ini bagaimana? Ya kan? Iya benar. Selesainya tuh ketika syuting Bajai Bajuri S2 aku. Oke, ada hikmah ya di balik keonan itu. Oke, Mbak Rike, Oneng ini adalah salah satu karakter yang ikonis dan legendaris, sama kayak Mak Lampir. Kalau ada perempuan judes, julid, panggilannya tuh Mak Lampir datang tuh. Nah, kalau ada orang, mohon maaf nih, nggak cerdas, lemot, panggilannya Oneng gitu. Dalam kacamata keaktrisan seorang. Puas ya. Ulangi. Dasar Oneng lu. Gitu. Ya. Jadi pemirsa kalau mau tahu siapa yang kujumpai di Panti Waras itu, inilah orangnya. Nah, sudah lulus setelah 2 tahun berkarir di sana. Jadi Mbak, dari kacamata keaktoran atau keaktrisan, emang Oneng tuh beneran bego atau jangan-jangan masyarakat atau enggak, emang salah dia persepsi? Karakternya kayak gitu, dan itu membangun karakter yang matang. Mereka research semua karakter tokoh di sinetron itu adalah hasil research. Mereka benar-benar research lapangan, mereka benar-benar bikin akar keluarga dan sebagainya, sehingga
nggak mungkin orang dengan si One yang Oon gitu, terus di episode ke-50 jadi pintar, itu nggak mungkin. Oh, Ya kan? Ya kan? Nggak iya mungkin bener, kan? nggak mungkin. Nah, tapi kan kadang di sinetron Indonesia terjadi. Iya kan? Iya bener. Nah, kalau di situ nggak bisa. Lu Oon ya lu Oke. Oon aja. Mm-mm. Lu nerima nggak gitu. Mm-mm. Tapi bukan berarti itu sinetron yang gampang seperti aku ceritain tadi. Itu scripted banget, nggak boleh improv. Dengan kata lain bahwa banyak orang pintar, banyak orang, ulangi ya. Oke. Banyak orang Oon, Uh-uh. tapi pengen kelihatan pintar. Mm-mm. Tapi hanya orang pintar yang bisa meranin si Oneng. Diulang ya, S2, oke? Menghibur. Tetap aja teroon se-Indonesia ya. Tapi hikmahnya apa? Apa tuh? Itu tadi kenapa bisa kepilih 4 kali. Oh, Aku curiganya I see. juga sebenarnya karena orang kesian. Kesian nih si Oneng, diomelin mulu sama emak, lakinya begitu Bang Juri, ya kan? Belum lagi tetangganya, Waalaikumsalam semua. Soalnya pernah lagi aku ketemu warga, terus tiba aku nerangin serius kayak tadi BPJS bla 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 gitu. Silakan Bu, ada yang mau tanya gitu. Terus saya, Bu boleh saya tanya? Ya boleh Bu. Bu, kenapa sih kalau motong nggak pernah selesai? Maaf. Apaan ya? Gitu. Apa ya maksudnya? Ternyata si Oneng itu kalau motong rambut kan nggak pernah selesai. Oh iya. Kan cuma adegan sebenarnya. Tapi mereka tuh kayak Nggak tuntas gitu. ya kayak maksudnya sampai detail tahu kayak gitu. Oke. Mungkin gara-gara si Oneng juga aku dipilih. Oke. Bener, terima kasih Oneng. Makasih Oneng. Oneng. Love Oneng. Love. Dari Oneng tiba-tiba ke Berbagi Suami yang isunya naujubillah berat banget. Kalau tidak salah jadi istri kedua, istri muda. Istri pertama. Loh, bukannya Mbak Ria Irawan? Oh iya benar. Kamu kok tahu sih? Aku nonton soalnya Mbak. Ya, itu isu penting banget Nah. karena menurut aku. Kan kayak nyebrang jauh gitu dari Oneng ke Dwi. Kan aku udah bilang. Tapi bagus nggak di Bagus. Berbagi Suami? Nggak mungkin nggak bagus. Dapat nominasi Piala Citra kan, pemeran pendukung wanita terbaik. Serius? Boleh tepuk tangan lagi silakan. Serius ya? Dan hilang sih Onengnya. Ya kan aku udah bilang tadi, banyak orang Oon tapi pura-pura Pinter. yang bisa meranin Oneng hanya orang Pinter beneran. Pinternya genuine. Gimana Mbak, risih nggak sih mana syuting di sebuah film yang temanya sensitif ya? di saat temanya itu? tentang poligami itu Poligami, ya. betul. Dan menurut saya poligami itu ternyata kayak gitu ya. Maksudnya mau orang ngomong keluar apa. Makanya saya selalu mengusulkan, menyarankan. Saya nggak anti poligami, tapi buat saya daripada poligami mendingan poli pantai aja. Nah, Lebih sehat. kalau poliklinik serem Mbak. Atau kalau sakit ke poliklinik gitu. Jadi itu isu yang menurutku penting. Penting karena aku nggak ngelarang orang poligami sih, nggak, silahkan. Tapi aku sendiri monogami orangnya. Oke. Mau itu pasangan, ntar gue jadi curcol deh. Nggak apa-apa. Mau itu pasangan. Mas Gempur butuh info kan? Oke. Kita biar janda juga pilih-pilih ya. Oh, ya. Enggak, bercanda Bang. Enggak Bang, bercanda. DM tetap. DM Bang, jangan lupa. Terus namanya tuh jadi pekerjaan pun aku satu kerjaan. Ketika masuk DPR itu aku bener-bener totali aku tinggalin semua pekerjaanku sebelumnya di dunia hiburan segala macam. Ada syuting cuman cameo itu di waktu kosong gitu. Nah, orang selalu bilang ya, ada yang mengatakan bahwa poligami itu adalah apa namanya tuh? Boleh menurut itu adalah apa? Tidak melanggar. Bukan maksudnya di apanya Nabi Muhammad itu syariah apa ya? Jadi kayak boleh sunnah Rasul. Ya, poligami itu adalah sunnah Rasul begitu. Nah tentu konteks dan peristiwa ketika itu
mungkin juga harus dihitung ya. Iya. Tapi terserah, itu terserah. Terserah orang mau berpoligami, saya tidak bisa menjadi polisi moral. Tetapi kemudian bagi saya adalah penganut monogami begitu. Dan kalau dikatakan sunnah Rasul, saya kira sunnah Rasul yang lainnya masih banyak. That's why kenapa saya kritik kemarin ketika PJ Gubernur DKI mengeluarkan pergub tentang menikah tata cara berpoligami quote and quote gitu ya. Karena kalau mau sunnah Rasul, dan Rasul itu Muhammad SAW itu mengajarkan bagaimana bertata negara dan tujuan utamanya Islam itu adalah apa begitu. Saya selalu teringat dulu aku pesantren, jadi aku dulu sekolahnya 2. Pagi itu aku sekolah biasa, sore aku pesantren. Nah, aku selalu ingat cerita ketika Muhammad SAW meninggal, pesan terakhirnya adalah apa? Tahu nggak kamu pesan terakhirnya ketika beliau mau wafat? Enggak. Pesannya itu adalah ummati, rakyatku. Okay. Gitu. Dan oleh karena itu menurut aku ada sunnah Rasul yang lain. Bagaimana memperjuangkan tadi umat atau rakyat itu, kesejahteraan rakyat, menghentikan pemiskinan dan pembodohan karena itu mendekatkan pada kekufuran. Jadi itu sunnah yang menurut aku bagi setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pembuat keputusan politik, itulah sunnah yang utama menurut aku. Iya. Kalau menurut kamu pasti sunnah yang tadi ya, kelihatan dari wajahnya. Kamis ke malam Jumat, itu kan juga gitu. kayaknya, oke. Terus apa lagi? Oke, Mbak, dari seni ke politik, Indonesia punya banyak banget warna politik. Kenapa mesti merah? Pertanyaanku, kenapa nggak boleh merah? Nah, Aku tanya balik. Gempur, boleh nggak merah? Boleh kok Mbak, boleh. Oh, iya, makanya jadi bukan jadi sebenarnya gini, aku juga punya cerita lucu kenapa lucu agak aneh sih sebenarnya. Oke. Kan awalnya kok bisa ke politik bener, waktu itu aku ikut aktivis dari mulai 95 untuk gerakan reformasi, udah ikut aktivis segala macam. Tapi perjalanan berikutnya setelah pasca reformasi itu entah gimana ceritanya, ya aku salah satu yang pertama kali aktivis 98 memutuskan untuk masuk partai politik. Karena itu tadi, bahwa perubahan itu harus melalui sistem. Sistem yang harus diubah, perubahan sistem itu adalah melalui keputusan politik. Karena itu partai politik dibutuhkan, itulah peralihan dari sistem monarki ke sistem demokrasi gitu. Betul. Nah, waktu itu aku termasuk yang memutuskan aktivis pertama kali masuk ke partai politik. Masuknya ke PKB dulu, bareng sama Pak Nusron Wahid nih. Itu bestie aku dari kuliah. Aku sastra Belanda, dia sastra Arab atau sejarah aku lupa. Tapi kita satu bener-bener yang temen main segala macam. Pak Nusron Wahid, tahu kan? Yang lagi sama-sama ngebongkar pagar laut. Betul. Nah, masuk juga sama Pak Anas yang kemarin Menpan. Itu ke PKB kita. Nah, perjalanannya adalah yang membuat aku juga kadang-kadang berpikir, aku umur 20-an waktu itu ya. Tapi temen-temenku Gus Dur, Pak Matori Abdul Jalil waktu itu kan yang satu partai oke lah. Tapi Buya Safei, kemudian juga misalnya kadang juga ada diskusi dengan beberapa orang tua gitu loh. Temenku orang tua temen-temennya. Dan pengalaman aku mikir dulu itu sebelumnya adalah entah gimana ceritanya aku di setiap hari Jumat ngumpul di PBNU. Waktu itu Gus Dur masih di PBNU. Kemudian itu ada 4-5 orang yang kita selalu berkumpul di hari Jumat itu. Gus Dur kemudian aku diundang, diajak ngumpul, kemudian ada Dalang Slamet Gundono kalau pernah denger. Kemudian satu lagi adalah Albert itu anak yang punya kekhususan gitu.
tapi dia ngelukis abstrak. Masih waktu itu umur 14, dia bisa ngelukis abstrak tapi menceritakan cerita orang tuanya Sultan Agung. Dan kadang-kadang ada Mas Franky Sahilatua. Nah, kita ngobrol apapun di situ, sesuatu yang kalau dipikir sekarang kok dulu umur segitu bisa mikir kayak gitu-gitu ya. Jadi perjalananku aneh banget, kadang juga diajak pergi doa kemana, ke gunung mana sama Gus Dur gitu ya. Dan pada suatu ketika Gus Dur sakit, aku terpukul banget, sempat nemenin kalau cuci darah di RSCM Kencana gitu. Nah itu kita ngobrol, kadang ada Pak Mahfud MD datang gitu. Nah cita-cita Gus Dur waktu itu adalah bukan hanya bersatunya Asia Afrika, tapi Asia Pasifik. Dia udah ngobrolin, jadi dia discuss tentang hal-hal seperti itu gitu. One day dia bilang, saya sakit, kalau saya sembuh kita nanti partainya kita bangun bener bla bla bla. Tapi kayaknya saya nggak sembuh, Gus Dur bilang. Kamu nak jangan berhenti dari politik gitu. Waktu itu aku nggak kepikiran untuk serius di politik loh, beneran. Gus Dur bilang, terus saya harus kemana Gus? Kamu cari Ibu Mega katanya. Kamu ikut Ibu Mega. Gitu. Terus akhirnya ya udah aku cari jalan ketemu Ibu Mega, artinya ke PDI Perjuangan. Tapi yang membuka pintu waktu itu Pak Taufik Kemas. Nah, berjalannya waktu aku masuk PDI Perjuangan, ternyata Bu Mega itu adalah orang presiden pertama yang berhasil memperjuangkan lahirnya undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Beliau nanda tanganin di hari terakhirnya sebagai presiden. Dia mengatakan bahwa waktu itu kan udah nggak kepilih lagi jadi presiden, tapi beliau mengatakan saya jadi atau tidak jadi lagi presiden, rakyat harus dilindungi dari lahir sampai lahat dengan 5 jaminan sosial, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Itulah cikal bakal, kemudian undang-undang berikutnya adalah undang-undang BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian berjalannya waktu aku sangat terinspirasi oleh Ibu Megawati. Perempuan politisi yang tahan banting, ya orang mau ngomong apapun, ketua umum perempuan, ketua umum partai perempuan yang bisa bertahan dari gempuran apapun. Dia lagi. Menurut aku ya bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Kalau dulu ada beberapa tokoh politisi perempuan, menurutku yang bisa tetap survive dengan kondisi gempuran apapun adalah seorang Megawati Soekarno Putri. Dan itu menjadi pertanyaan. Dan kemudian kita berinteraksi, ada cita-cita yang penting dari Ibu Megawati yang menginginkan adanya konsep pembangunan yang itu berbasis pada research. Istilahnya evidence based policy. Evidence based policy itu oleh karena itu kemarin perjuangan, kalau ditanya legislasi berikutnya adalah revisi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya masuk ke Pansus dan menjadi inisiator pasal 48, terutama pasal 5 dan pasal 48, yaitu pasal 5-nya tentang kurang lebih bahwa kebijakan pembangunan itu harus berbasis pada riset, dan kemudian kita membutuhkan badan riset yang terintegrasi begitu. Itu ada di pasal 48, itu disupport betul oleh Ibu Megawati karena orang entah kalau belum mengenal, tapi saya alhamdulillah diberi kesempatan bisa diskusi dengan seorang Gus Dur tentang bagaimana politik itu harus berwajah kemanusiaan dan berintikan kemanusiaan, toleransi dan sebagainya. Tapi dengan Ibu Megawati saya benar-benar ditempa untuk menjadi seorang politisi. Ibu bisa marah-marah bener, tapi menurutku kalau orang
menanggapinya dengan rasionalitas dan juga kalbu yang disatukan, sebenarnya itulah cara mendidik Ibu Mega kepada anak-anaknya, kader-kadernya. Jadi jangan baperan. Ibu bilang politik nggak boleh baper. Politik itu prinsip, politik itu adalah ideologi gitu. Dan ideologi itu bukan sesuatu yang statis, tapi harus menjadi working ideology. Ideologi yang bekerjanya di mana? Karena ini partai politik, maka harus menghasilkan keputusan-keputusan politik. Keputusan politik itu tergambarkan dalam kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Dengan syarat pentingnya adalah evidence based policy. Ini benar-benar diskus aku sama Bu Mega loh. Dan karena itu pada saat kami membahas si undang-undang itu, yang tadinya peneliti rekayasa pensiunnya usianya lebih rendah dari dosen dan segala macam, kita fight banget sebenarnya. Menurut Ibu adalah peneliti perekayasa itu harusnya nggak akan dikasih pensiun selama dia memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangsih dan selama dia mau. Jangan kayak di negara orang tuh kayak gitu katanya, ya. Dan bukan malah dipercepat pensiun, apalagi sampai tukin dihapus. Cek sorry. Nah, jadi itu penting banget karena bagi Bu Mega, dan itu juga akhirnya saya analisis benar, gak akan suatu negara maju tanpa research yang kuat. Ya, betul. Penguasaan suatu negara terhadap negara lain dengan geopolitik dan geoekonomi seperti ini, di era proxy war seperti ini, di era cyber seperti ini, tidak mungkin tanpa berbasis pada kekuatan riset. Iya. Karena itulah kemudian kita berhasil menggolkan dana abadi penelitian di awal, disahkan saja 1 triliun. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah ya mohon maaf. Nah, artinya hal-hal seperti itu adalah diskus yang mendalam dengan seorang politisi perempuan yang saya tahu banyak dihujat, tapi seperti nasihat Ibu Bu Mega kepada saya, kan saya juga kadang-kadang sering dihujat, tuduh isu ini nih, tapi dia bilang stop berpikir negatif. Masa lalu termasuk entah keluarga kita atau masa lalu kita, lupakan, bukan dilupakan, nggak usah terlalu dipikirkan. Itu memori yang tidak bisa dilupakan, tapi bukan berarti kamu berhenti karena masa lalumu. Gitu. Dan jangan berhenti karena ada orang yang tidak suka. Jalan aja terus, berpegang terus aja pada rakyat. Itu pesannya ya ketika beliau mencalonkan saya sebagai calon gubernur di Jawa Barat, which is itu situasi yang juga tidak mudah, saya baru melahirkan dan sebagainya gitu. Nah, intinya saya balik lagi, diskusi dengan Bu Mega adalah pertama sangat menginginkan evidence based policy. Yang kedua, dari evidence based policy itu maka secara bertahap harus diupayakan konsultan pembangunan atau think tank-nya negara adalah kampus. Sehingga harapannya hasil riset kampus itu direkognisi untuk menjadi kebijakan, bukan untuk menjadi usaha tambang. Gak usah ketawa. Nah terus udah gatel banget Mbak pengen komentar. Next. Nah abis itu untuk apa? Karena kalau kampusnya kuat di penelitian, pengabdian, apa tuh istilahnya di kampus tuh Tridharma perguruan tinggi itu ya. Nah Tridharma perguruan tinggi loh ya. Halo. Terus ini bisa menghasilkan hasil penelitian, hasil riset untuk kebijakan. Oleh karena itu di kampus luar banyak dosen penemu penelitinya yang kemudian menjadi penerima Nobel. Karena temuannya digunakan atau istilahnya direkognisi oleh negara untuk menjadi kebijakan dan itu mengubah
kehidupan sosial menjadi lebih baik, Ya. ya, ada kesejahteraan dan seterusnya. Nah itu mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga adalah yang sedang kami perjuangkan adalah Indonesia sudah saatnya memiliki data dasar yang akurat, aktual dan relevan. Dimulai dengan data desa dan kelurahan. Kenapa? Karena pertama, tata pemerintahan kita yang terbawah di garda terdepan adalah desa dan kelurahan. Ya. Yang kedua kemudian adalah setiap orang pada hakikatnya di Indonesia tinggalnya ujungnya di desa dan kelurahan. Betul. Diakui saja. Bener kan? Iya bener dong. Benar. Jadi data itu harus adalah data tentang desa dan kelurahan yang presisi, yang akurat. Karena kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan sebagus apapun pasti meleset, anggarannya pasti dipelesetin. Ya kan? Licin, Mbak. Ya, dipelesetin ke sono kemari gitu ya. Dan data ini luar biasa dan itu kemudian menginspirasi saya untuk menjadi bahan disertasi ini. Oke. Di sini ada peta-peta dan kita membreakdown dari 5 bidang kesejahteraan rakyat parameternya, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang pangan papan, yang kedua terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, ketiga terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, keempat terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Dan itu memadukan peta kayak gini. Udah ada peta-petanya. Oke. AI-nya, algoritmanya ini temuan dari IPB University. Temuan saya terinspirasi dari diskusi dengan Ibu Mega adalah bagaimana sistem kebijakannya itu dibangun dengan berbasis data, dengan hasil riset dan segala macam gitu, sehingga benar-benar kita bisa petakan, kita bisa coding titik ordinat, terutama karena konstitusi mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara, maka posisi mereka itu harus benar-benar bisa dipetakan, ada di mana. Nah ini di coding 238 parameter dari turunan 5 bidang kesra itu. Ini rumah dengan titik ordinat berapa, kode bangunan berapa, nama bapaknya siapa, anaknya berapa, ikut BPJS atau enggak, kemudian pendatang atau penduduk asli, sumber pinjaman dari mana, apakah dia kredit ke bank, koperasi, atau minjem sama emaknya, atau pinjol asal jangan ojol, judol asal jangan judol. Nah kayak gitu terpetakan semua dan itu ya. Sedetil itu. Dan di sini bisa dipetakan karenanya adalah 45 jenis komoditas pangan yang dikonsumsi tiap rumah. Oke. Luar biasa. Kontribusinya nyata sekali. Nah, jadi menurut aku sih Bu Mega apakah quote and quote galak? Iya. Menurutku harus ke apa-apa gitu. Bukan galak sebenarnya, bukan galak. Tegas. Dia tegas dan penuh cita-cita, penuh mimpi yang, dan aku pengen cerita yang terakhir. Aku pikir-pikir kenapa ya Gus Dur kok meminta aku untuk kesana ikut Ibu Mega gitu ya. Jadi kebetulan akhirnya aku mendapat tugas jadi Duta Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan Bu Mega waktu itu diskus, ini ada arsip pembangunan, roadmap pembangunan pertama Indonesia loh. Konsep untuk jadi negara industri waktu itu. Nah, udah kayak gini, udah pakai peta spasial kayak gini. Si data itu bukan cuman jadi data, dia mengintegrasikan data peta dengan data numerik, menghasilkan data tematik, menghasilkan dana analisis. Data analisisnya seperti apa, lalu industrinya waktu itu 5 sektor industrinya adalah tadi kan 5 bidang kesra tuh. Nah, dari mana nih ngebiayain pemerintahan dan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat?
para pendiri bangsa kita 513 orang anggota MPR pertama dibantu 600 pakar dari berbagai perguruan tinggi. Kemudian mereka menganalisis tadi evidence base dengan think tanknya adalah kampus, 600 orang pakar dilibatkan dari berbagai kampus. Akhirnya mereka katakan industri lain oke, penting, tapi ada 5 industri prioritas mereka. Pertama, industri sandang, pangan, dan papan. Kedua, industri bahan baku industri. Ketiga, industri energi, khususnya energi terbarukan. Oleh karena itu, maka dibangun bendungan-bendungan besar bukan hanya untuk pengairan, tapi untuk kelistrikan. Oke. Kemudian industri farmasi dan obat-obatan tradisional. Yang kelima adalah industri pariwisata. Kenapa 5 ini jadi prioritas? Para pendiri bangsa kita mengatakan bahwa karena bahan baku kita punya, pasar kita punya. Kenapa harus jadi negara industri? Supaya biaya pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan operasional pemerintahan itu tidak membebankan pada pajak rakyat. Keren nggak? Okay. Keren nggak sih? Dan di situ dijelaskan bahwa bukan hanya untuk badan usaha milik negara, tetapi badan usaha swasta itu juga harus diberikan perlindungan, dipermudah, tapi dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Fair kan? Betul. Kalau gitu fair kan? Nah, itu terdiri dari 17 jilid, 8 buku, 1945 paragraf. Aku diminta untuk analisis dari 2013. Setelah Pilgub itu kita discuss, dan tahun 2023 pada bulan November akhirnya roadmap pembangunan pertama Indonesia itu ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa atas pengajuan Bappenas dan si Oneng. Oke. Nah, itu menurutku bukan sesuatu yang pandangan Bu Mega yang tidak penting, itu sangat penting. Tentu secara teknologi, teknokratisnya disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tapi prinsip-prinsip tadi setuju kan? Setuju banget. Prinsip itu kan tidak bisa berubah dalam konstruksi bernegara. Ini pondasi loh, arsitektur pertama loh yang dihilangkan gitu ya konsepnya. Dan bagaimana sekarang mulai kita untuk memunculkan prinsip-prinsip penting soal pentingnya data begitu, sehingga tidak akan lagi kacau balau termasuk data tanah karena ini peta. Iya. Nggak bisa lagi itu ruang laut ada pagernya. Pakai surat hak guna bangunan dan kemudian ada pajak bumi bangunan. Gitu ya, makanya kemudian SpongeBob sama Patrick protes kan? Iya betul. Sampai Oneng juga sidak ya. Iya, nah Oke, gitu. Jadi siap. seru banget. Dan ternyata usut punya usut karena pegang data si 513 orang itu. Salah satu penyusunnya, ada beberapa komisi, adalah ibunya Gus Dur. Oh. Coba. Kayak terkoneksi gitu ya. Kayak semesta itu kayak dan juga ternyata kakekku juga jadi salah satu penyusunnya. Karena salah satu anggota DPR MPR pertama. Nah, singkat kata adalah pertemuan ini aku selalu yakin, karena aku dulu nggak pernah mikir jadi politisi sih, enggak. Bahwa aku terlibat aktivis ya karena merasa harus bergerak panggilan. Tapi kemudian aku yakin pada akhirnya bahwa semua itu sudah dan melalui berbagai cobaan di dalam hidup yang nggak mudah, sangat tidak mudah, juggling banget ya, tapi bisa survive begitu. Aku ngerasa bahwa mungkin masih ada tugas yang harus diselesaikan untuk Republik ini. Dan karena ibuku meninggal di usia 53 tahun, kakak aku juga yang perempuan usia sekian, aku sorry to say, aku selalu berpikir jangan-jangan umurku cuma segituan lah. Iya. Jadi mumpung masih ada umur, masih ada jabatan, hal-hal baik, insya Allah, aku batuk dulu. Ini di puskesmas apa di studio ya?
Oke, siap. Hal-hal baik akan aku kejar, termasuk juga soal bagaimana viral for justice, untuk keadilan, untuk kadang-kadang bukan komisiku sih, tapi yang penting adalah DPR, namanya DPR RI singkatan dari apa? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi yang harus diperjuangkan rakyat Indonesia. Republik Indonesia, Republik Indonesia, rakyat ya. di Republik Indonesia. Kalau hanya memperjuangkan dapil, menurut si akunya yang Oon ini berarti namanya DPR dapil. Betul. Oke, Mbak Rike, Terakhir closing udah. Adalah Lanjut apa closing? pertanyaan terakhir. Terakhir. Boleh ya? Oke. Ada 6 isu. Boleh dikomentarin 1-2 kalimat? Boleh. Oke. Isu pertama, kasus anak Tasik. Anak Tasik, penegakan pada anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus taat pada undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Oke. Yang kedua, misteri pagar laut Tangerang, Bekasi. Ini bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut. Oke. Terus? Yang ketiga, vonis Bongkar, bukan cuma disegel, bongkar ke pagar laut, bongkar. Ini ada nih suratnya nih, orang yang di Bekasi nih aku bawa nih. Aku bawa nih ya, ntar aku spill deh kapan-kapan. Oke. Nih aku bawa, nggak boleh itu ruang laut. Overlay-nya itu bisa zona energi nasional. Mengganggu bukan hanya aliran listrik Jawa, Bali, dan Madura, tapi terindikasi kuat mengganggu aliran listrik kering satu, yaitu Istana Negara. Jadi jangan cuma disegel, bongkar. Oke. Lu mau mentingin 1-2 orang atau soal energi listrik? Ya. Yang untuk orang banyak. Oke, baiklah. Panjang jawaban itu, siapa lagi? Next, vonis 6,5 tahun penjara setelah korupsi 271 triliun rupiah. Di luar pro kontra jumlahnya, tapi urusan ini belum selesai. Ada 4 sprindik. Ya, setelah kasus yang ini ada kasus TPPU-nya yang sedang diperjuangkan, dibongkar juga oleh Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan teman-teman di Kejaksaan Agung tetap semangat, tetap amanah. Juga ada beberapa 2 sprindik lainnya ya, aku nggak bisa sebutin, tapi ada 4. Jadi menurutku vonis 6,5 ini belum selesai. Baiklah. Belum selesai. Siap. Berikutnya yang keempat, mafia judol. Mafia judol itu. Siapa sih Mbak mafianya? Nggak tahu, tanya ke yang bikin. Tapi yang jelas ini juga warning untuk evaluasi terhadap OSS, online single submission. Bagaimana orang perizinan usaha itu dipermudah, termasuk juga soal izin-izin pagar laut ini ternyata di sini lewat OSS. Ya, tanpa kemudian dihitung, termasuk kasus-kasus di Bali. Termasuk aku spill dikit nanti ya datanya, nanti lihat aja viral for justice. Bagaimana judol itu awal mulanya adalah suatu bisnis yang legal. Indikasi kuatnya gara-gara OSS ini. Oke, baiklah. Nah, kelima, justice for Dini Sera. Dini Sera adalah korban dari kekerasan sampai kehilangan nyawa begitu, dan vonisnya bebas bagi si pelaku, bebas murni. Waktu itu saya dan teman-teman berpikir bahwa kalau orang terindikasi kuat memang fakta lapangan dan hasil visum adalah terjadinya quote and quote pembunuhan, lalu bisa vonis bebas. Ketika menghilangkan nyawa seseorang, vonisnya adalah vonis bebas, maka kejahatan lainnya udah nggak ada artinya. Udah nggak ada. Jadi kita kejar, dan jangan salah, dari kasus Dini Sera ini bukan hanya membongkar mafia kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, tapi nyampe ke atas yang nyimpen duit sama emas di rumahnya, gitu. Mana tuh Mbak? Ya, dan artinya kemarin saya bilang di Komisi 3 ketika ketika diterima oleh Komisi 3 bersama Propam, bersama teman-teman dari APH dan juga orang tua korban. Mereka adalah anak dari keluarga tidak mampu, tidak ada bukti CCTV karena CCTV kepolisian juga ternyata rusak begitu, hasil pertemuan Propam begitu. Dan kemudian juga bahwa pelaku pengeroyokan, pelaku kekerasan harus ditangkap dan mendapatkan sanksi hukum. Setuju, cari
harus benar. Tapi polisi jangan salah tangkap, jaksa jangan salah tuntut, hakim jangan salah hukum. Bener nggak? Oke, betul. Nah, jangan salah loh. Kasus orang-orang kecil. Kalau lu Wayan semena-mena sama kasus orang kecil, dipermainkan hukum mereka yang tertindas, emaknya itu janda-janda yang kerjaannya tukang jahit, tukang ngasih makan burung, Buruh cuci tidak punya mungkin. kekuatan ya untuk bisa bersuara. Tapi doa orang tertindas itu pasti didengarkan oleh Tuhan. Betul. Ingat kasusnya si Dini Sera loh. Ya. Ingat, lu jangan Oke. macem-macem mau Siap, hukumnya. Hah? siap. Awas lu ya. Terakhir. Awas lu ya nggak ngebelain. Terakhir Mbak Rike, Tanah Bajuri. Gimana nih? Ah, Ini juga balik lagi data harus dibenerin. Bang Juri itu, aku tuh dia sering cerita, Neng, ntar pensiun, gue mau bikin empang, Neng. Belilah dia tanah. Nah kemudian jadi dibikinlah pemancingan. Kalau malam dia ngelamun di sono, ya. One day kemudian harus dibangun tol, dibangunlah tol. Ternyata tanah itu biasalah ada sengketa tanah, surat-surat dan sebagainya. Coba kalau datanya kayak gini, udah nggak bisa ada konflik lahan. Betul, Siapa betul. lahan yang punya siapa itu jelas gitu ya. Nah sekarang kita udah ke BPN dan segala macam. Mudah-mudahan menteri yang ini Amanah Pak ya. Nusron bisa membantu untuk ada keadilan begitu, karena dia udah beli tanah itu tapi kemudian ya pihak tol juga kita udah ketemu kok bisa gitu. Kok bisa dibangun belum beres dulu terus uang ganti ruginya dititipin di pengadilan. Dan ini bukan cuma satu kasus loh. Dititipin di pengadilan, itu uang ditaruh di rekening nggak? Nah, Kalau ditaruh di rekening, beranak nggak kira-kira? betul. Yang dibayarin ke orang itu kalaupun kasusnya selesai, kan nggak sama bunganya. Nah, kan? Sementara orang udah ada kerugian bukan hanya material dan imaterial, diganti sama siapa? Itu yang bikin salah satu Bang Juri stres sampai sakit. Emang kebangetan nih. Siapa sih nih yang Sebel menggagas gua. proyek? Bang Juri semangat ya Bang Juri. Siap. Cintanya Oneng gede Bang banget. Juri semangat, keluarganya juga semangat. Siap. Semua istri dan anaknya kudoakan. Sekarang kita akhirnya masuk ke proses hukum. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih Bang Juri, salah. Oke, terima Wayan. kasih Mbak Rike. Sehat-sehat. Sehat, maaf kalau nyerocos, Nggak aku apa-apa. senang Dengan diundang senang di hati. acara ini. Mudah-mudahan ada yang nonton dan menginspirasi banyak Siap, orang. siap. Tetap menjadi anggota Dewan yang amanah dan berjuang Doain untuk aku rakyat ya, doain Indonesia. ya. Oke. Semboyan terakhir, Adalah dihina tertawa, dipuja sudah biasa. Santai cuy. Oke, sahabat Liputan 6, itu tadi wawancara khusus saya bersama Rike Diah Pitaloka dalam Bincang Liputan 6. Tetaplah bersama kami dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Liputan 6 bersama narasumber yang tidak kalah menarik. Saya Wayan Diananto, undur diri. Tetap sehat, sampai jumpa.